Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya Pak ya. Kalau saya semangat loh, cukup ringan nih, tetap panas nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dari Dapil 1 Kecamatan Perpungan dan Kecamatan Partai Cermin, yaitu Abangda James Pangiribuan, yang mana beliau sudah menjabat 2 periode sebagai anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai. Sebagaimana apa yang disampaikan tadi, siap nggak beliau untuk ketiga periodenya? Siap nggak? Ragu-ragu nih James. Kemudian saya hormati Ketua Puja Kesuma Wanita Kabupaten Serdang Bedagai, Ibu Farida. Beliau ini sangat setia nih. Setiap dimana ada saya, beliau selalu hadir. Yang saya hormati juga yang mewakili Muspika Kecamatan atau desa di Kecamatan Perbongan ini, yang mewakili Polres dan juga Bapak Babin saya, kemudian Bapak Babin Kamtipnas. Yang saya hormati juga Pak Kades yang baru saja terpilih sebagai Kepala Desa di Desa Lubuk Dendang di Kecamatan Perbongan ini. Juga para tokoh, ini Bapak Budi, kalau di sekolah saya beliau ini anak buah saya, tapi kalau di sini dia bos saya, punggawa desa yang ada di Desa Lubuk Dendang di Kecamatan Perbongan ini. Juga yang saya hormati para tokoh agama, partai politik, organisasi masyarakat, pemuda, adik-adik kami, bapak ibu, mak-mak ini suara pasti nih ibu ya. Nanti saya kasih hadiah nanti. Kalau nggak dibuat, usulannya rugi sendiri. Udah banyak yang menikmati. Juga para undangan hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu di acara hari ini. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, berkah rahmat dan hidayahnya. Di siang hari ini kita masih dapat bertemu, tentunya dengan kehadiran saya sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang berasal dari Dapil Sumut 4, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi, yang mana saya hadir dari Partai Gerindra yang diberi kepercayaan oleh masyarakat di daerah pemilihan saya, di wilayah kerja saya di Sumut 4 ini, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi. Hari ini saya hadir bersama dengan Bapak Ibu, tentunya selain bersilaturahim, temu kangen, karena ini bukan kehadiran saya yang pertama. Waktu sosialisasi dulu saya juga sudah 2 kali kemari hadir, salah satunya di tempat Pak Budi. Saya hadir di rumah beliau. Saya hadir hari ini selain bersilaturahim, temu kangen, tentunya dalam rangka reses saya di masa persidangan ketiga, di tahun ketiga setelah saya menjabat dilantik di 17 September 2019 yang lalu. Tentunya dengan kehadiran saya untuk menampung aspirasi daripada Bapak Ibu yang ada di Desa Lubuk Dendang. Saya lupa juga yang saya hormati dari staf saya ya, dari DPRD Provinsi, juga dari tim IAS Kabupaten Serdang Bedagai. Silakan tunjuk tangan kalau tahu singkatan dari IAS dapat hadiah. Silakan Pak. Ya benar, nanti ya hadiahnya Pak. Kebetulan panitianya satu lagi belum datang Pak, lagi bawa akomodasi. Simak aja pembicaraan saya, di sela-sela itu nanti ada kuis kita Pak. Ini untuk membangun wawasan pola pikir daripada masyarakat yang ada di Desa Lubuk Dendang di Kecamatan Perbongan ini.
Bapak Ibu sekalian, dengan kehadiran saya sampaikan sedikit. Tadi panitia sudah menyampaikan di saat reses ini saya bisa bertemu. Kalau tidak sehari-hari kegiatan saya rapat studi banding kerja, karena kami sudah diatur oleh undang-undang. Satu hari pun tidak ada yang terlewatkan dalam setiap bulannya. Itulah dia. Saya sampaikan bahwasanya wilayah kerja saya Sedang Bedage itu ada 17 kecamatan, terdiri dari 236 desa ditambah dengan 7 kelurahan. Begitu juga dengan Kota Tebing Tinggi, ada 5 kecamatan, di setiap kecamatan ada 7 kelurahan, jadi totalnya 35 kelurahan. Kalau ditambahkan 243 ditambah 35 berarti 278. Ya, saya sampaikan saya hari ini di tahun ketiga. Setiap tahun saya ada 3 kali reses, ditambah 1 kali pertemuan dengan pemerintahan Kabupaten Sedang Bedage dan Kota Tebing Tinggi. Setiap agenda reses saya melakukan 10 kali pertemuan. Berarti dalam setahun 30 ditambah dengan pertemuan dengan kabupaten, itu ada 10 lokasi juga yang kami tinjau terkait dengan pembangunan yang diberikan oleh pemerintahan Provinsi Sumatera Utara ke Kabupaten Sedang Bedage ini. Berarti sudah 40. Kemudian saya juga ada mensosialisasikan perda yang sudah disahkan oleh DPRD Provinsi bersama legislatif dan pemerintah. Ada lebih kurang 242 perda yang sudah dilahirkan oleh pemerintahan berdasarkan kesepakatan. Ya, saya selalu mensosialisasikan ada 24 kali dalam 1 tahun. Berarti 40 ditambah 24. Sudah berapa, Bu? 64. Kemudian saya selalu diundang sebagai saksi nikah, undangan. Inilah hebatnya kalau di Serge ini, setiap undangan untuk sunat kawin saja, sunat masal saja, sunatan aja, pestanya udah macam pesta perkawinan kan. Nah, itu hampir setiap minggu. Jadi kalau total saya dalam 1 tahun itu ada 30-40 kali untuk hadir di Sedang Bedage ini. Begitu juga dengan Kota Tebing Tinggi. Berarti 64 ditambah 40 ya. Berarti udah 100. Kalau dalam 1 tahun 100 kali saya kemari, ini udah tahun ketiga, berarti sudah 300. Tadi 278 ya kan, desa dan kelurahan. Berarti sudah berlebih ya kalau ini tahun ketiga. Artinya inilah bentuk komitmen politik saya, janji-janji politik saya pada proses pemilu yang lalu. Saya selalu menyampaikan, Pak Budi, kalau Pak Budi masih ingat, saya ibarat kacang tidak akan lupa kulitnya. Ya, di tahun ketiga ini begitu banyak sudah anggaran dari pemerintahan Provinsi Sumatera Utara yang kita bawa ke daerah pemilihan kita. Apalagi di tahun ini, di tahun ketiga, untuk Sedang Bedage saja kami ada 5 anggota dewannya sudah berjuang ya, membawa anggaran APBD dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara lebih kurang 131 miliar. Kalau ada media tolong diliput aja supaya tahu masyarakatnya. 131 miliar itu berupa apa saja? Infrastruktur jalan. Ya, infrastruktur jalan ini memang sudah cukup parah kalau kita lihat, terutama jalan Pantai Cermin menuju Tanjung Beringin. Itu memakan biaya yang cukup besar. Insya Allah beberapa 1 bulan ini atau bulan depan itu sudah dalam pengerjaan, karena proses pelaksanaan tahapan lelangnya sudah berjalan, sudah selesai, tinggal proses pelaksanaan fisiknya. Kemudian juga di jalan di Pelidahan, kalau kita nanti mau ke Dolok Masihul, kita tidak lagi lewat Tebing Tinggi atau lewat dari Melati, tapi kita bisa melihat Pelidahan. Itu sekitar 6,1 kilometer. Kemudian juga dari Simpang Bedage menuju Tanjung Bandar Kalipa, ya, itu jembatannya tinggal sisir-sisirnya aja, itu plus jalan dan jembatan.
itu juga memakan cukup besar biaya. Jalan menuju Kota Galang itu juga cukup parah. Kemudian jalan menuju dari Kota Tebing Tinggi menuju Dolok Masihul. Belum lagi di Kota Tebing Tinggi, untuk jalan di Tebing Tinggi saja 6,1 kilo sudah memakan hampir 50 miliar. Jadi kalau kita total lebih kurang 131 miliar APBD yang berkaitan dengan infrastruktur jalan yang dibawa dari APBD pemerintahan provinsi ke Kabupaten Serdang Bedagai. Kami juga Pak Kades sudah menyampaikan kepada Bupati waktu kunjungan kerja 2 minggu yang lalu, dan ini sudah diamini karena janji kami kepada pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, 1 periode kami insya Allah jalan provinsi yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai sepanjang 177 km. Alhamdulillah di tahun ketiga ini itu akan segera terwujud. Itulah bentuk komitmen janji politik kami, tanggung jawab kami kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga pertumbuhan ekonomi untuk membawa hasil bumi, dagangan dan segalanya bisa lancar, tidak lagi tersendat dengan dinaikkan tarif-tarif ongkirnya, ongkos kirimnya. Benar ya Bapak Ibu? Kemudian daripada itu yang ada berkaitan dengan APBD provinsi. Bagaimana dengan tanggung jawab saya, janji-janji politik saya pada waktu pemilu yang lalu? Alhamdulillah juga sudah 75% terwujud dan terrealisasi. Banyak anggaran besarnya APBD provinsi yang tidak sebanding dengan APBD kabupaten, ya. Selama saya turun untuk menampung aspirasi kepada masyarakat, apa yang diajukan masyarakat, alhamdulillah tahun ini lebih besar lagi saya bawa. Saya membawa APBD melalui program saya itu lebih kurang 11,5 miliar. 11,5 miliar ini hanya berupa jalan usaha tani dan jalan lingkungan. Ya, saya berharap hari ini dengan terpilihnya Bapak Kades sebagai Kepala Desa dari Lubuk Dendang ini bisa memberikan usulannya kepada saya, karena Kecamatan Perpongan ini di tahun ini ada beberapa dusun di desa di kecamatan ini yang insya Allah minggu depan ya sudah terwujud jalan lingkungannya dan juga jalan usaha tani. Contohnya di mana? Di Desa Melati, melalui para kelompok Gapoktan. 10 kelompok Gapoktan sudah mengusulkan jalan usaha tani. Mungkin minggu depan sudah dikerjakan oleh pihak rekanannya. Jadi sudah banyak yang dinikmati oleh masyarakat. Apalagi yaitu berupa bantuan sosial. Ini bisa juga Pak Kades, bantuan-bantuan sosial ini yaitu berupa rumah ibadah, terus juga madrasah-madrasah yang sifatnya untuk kepentingan masyarakat, banyak yang tidak merugikan masyarakat. Silakan ajukan kepada saya. Insya Allah kalau bisa dalam 1 minggu diajukan, tahun ini juga akan saya realisasikan. Kemudian untuk emak-emaknya, apa ini kira-kira? Nanti kita tanya jawab, tapi saya sampaikan maunya apa. Kan punya kelompok wirid, benar nggak? Kelompok wiridnya punya nggak marhabannya? Butuh nggak gendang nasibnya? Oh nggak butuh Pak Kades. Berarti saya selamat hari ini. Kemudian Kecamatan Perpongan ini ya mayoritas petani ya Pak ya, karena saya lihat lahan pertanian masih cukup lebar dengan 28 desa 28 desa dengan penduduknya terbanyak dari 17 kecamatan yang ada, lebih kurang 80 jumlah pemilih ya.